Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustenisi dari kelompok 3 Manajemen Hubungan Masyarakat dengan Sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah kami. Saya dengan partner saya yaitu Siti Latifah Aprila tentang manajemen hubungan masyarakat dengan pendidikan. Di makalah ini terdapat 3 bab. Yang pertama yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua yaitu isi atau pengertian tentang humas, yang ketiga yaitu penutup. Di bab pertama ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan dan tujuan dari makalah ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Apa yang melatar belakangi hubungan masyarakat dan pendidikan, yaitu aktivitas hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan ini dikatakan juga dengan komunikasi secara dua arah atau two-way traffic communication antara lembaga pendidikan dengan masyarakatnya. Hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat ini juga sekaligus sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menjalin hubungan demi tercapainya tujuan pendidikan yang baik. Selain itu, hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan disebut juga sebagai hubungan baik dan kesepahaman atau mutual understanding antara lembaga pendidikan dengan masyarakatnya dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, untuk menjembatani kedua pihak ini harus ada lembaga khusus yang membidangi aktivitas hubungan masyarakat agar dikelola dengan baik, efektif, dan efisien, dan agar tercapainya hubungan baik antara atau mutual understanding antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Dari latar belakang tersebut dapat kita simpulkan rumusan masalahnya, yaitu apa definisi dari humas dan apa ruang lingkup dari manajemen humas tersebut. Kemudian dari rumusan masalah tadi dapat kita simpulkan tujuannya, yaitu untuk mengetahui definisi manajemen humas. Kemudian kedua, untuk mengetahui apa saja ruang lingkup manajemen humas dalam pendidikan. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan sedikit tentang apa yang melatar belakangi manajemen hubungan masyarakat dan pendidikan. Kemudian saya akan berikan kesempatan kepada rekan saya Siti Latifah Aprila untuk menjelaskan bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah Aprila yang akan melanjutkan pembahasan dari saudari Agustianisi. Nah, adapun yang akan saya bahas itu adalah mengenai ruang lingkup dari humas itu sendiri atau hubungan masyarakat. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari humas. Nah, kalau pengertian dari humas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sebagai public relationship atau lebih bisa dikatakan sebagai technique of communication atau teknik komunikasi. Kemudian yang kedua itu juga diartikan sebagai method of communication atau metode komunikasi. Nah, kenapa humas itu sangat berkaitan dengan namanya komunikasi? Karena memang tujuan dari kita itu adalah bagaimana menerapkan apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu diterapkan kepada masyarakat, atau memperkenalkan apa tujuan dari sekolah itu kepada masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat tidak bingung terhadap apa yang akan dilaksanakan atau program dari sebuah sekolah itu sendiri. Nah, kemudian yang menjadi intinya adalah humas itu merupakan suatu seni sosial atau ilmu sosial lah, yang dimana di situ mencakup yang namanya juga tentang menganalisa, perencanaan, juga dapat diartikan mencakup juga yang ada namanya perencanaan, pengarahan, dan juga ada pelaksanaan program-program terencana. Nah, seperti itu. Itu adalah apa yang diartikan sebagai humas atau hubungan masyarakat. Nah,
Kemudian membahas mengenai humas juga ada beberapa konsep dari public relationship atau bisa dikatakan sebagai berkenalan dengan kegiatan penciptaan atau pemahaman ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya membahas mengenai ruang lingkup dari hubungan masyarakat atau humas. Nah, adapun yang termasuk dalam ruang lingkup humas atau hubungan masyarakat dalam sebuah organisasi atau lembaga antara lain itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu membahas mengenai pembinaan atau membina hubungan keluar atau eksternal. Nah, apa tujuan dari eksternal ini? Itu tuh adalah memperkenalkan apa tujuan dari lembaga mereka. Seperti yang tadi saya katakan, apa tujuan dari lembaga tersebut harus diperkenalkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan turut berpartisipasi terhadap apa yang telah direncanakan oleh sebuah sekolah. Jadi ada hubungan timbal balik antara hubungan dari sekolah kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, tujuan dari hubungan balik antara hubungan dari sekolah kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, tujuan dari humas itu adalah membina hubungan ke dalam. Nah, maksudnya begini. Maksudnya adalah dapat dijadikan sebagai kerjasama atau yang dapat dijadikan sebagai kerjasama antara warga sekolah atau warga sekolah dengan luar sekolah dan juga dapat dijadikan sebagai ajang antara menjalin hubungan antara alumni dengan yang sedang melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, jadi adanya hubungan yang menjalin hubungan yang harmonis lah. Juga termasuk hubungan antara sekolah dengan aparat kelurahan dan pegawai-pegawai yang ada di lingkungan sekitar. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga itu sangat penting antara hubungan antar sesama. Kenapa? Karena untuk melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu program itu juga harus ada kerjasama atau timbal balik antara masyarakat dengan sekolah itu sendiri. Maka dari itu, jadi ketika ada program kerja dari sekolah itu harus menyampaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian juga hubungan masyarakat itu akan terjalin harmonis lah antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ada kerjasama antara belah pihak. Terus terciptanya juga harmonis, hubungan yang harmonis terhadap sekolah dengan masyarakat, di mana masyarakat juga akan merasa senang ketika sekolah yang ada di lingkungan tersebut itu terkenal atau mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tapi itu tidak terlepas dari bantuan juga dari masyarakat. Nah, jadi masyarakat itu sangat berperan penting terhadap penunjangan lembaga sekolah seperti itu. Nah, sekolah juga masyarakat sangat membutuhkan sekolah karena masyarakat itu bersekolah, maksudnya menimba ilmu itu di sekolah. Nah, semakin bagus sekolah yang ada di lingkungan tersebut, maka bisa dikatakan masyarakat yang ada di situ juga akan maju. Nah, seperti itu. Akan banyak ilmu yang diterima dari masyarakat yang sangat bermanfaat lah. Karena otomatis ada yang namanya juga persaingan antar pelajar maupun persaingan antar sekolah. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.